Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Markus ayat 10, pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 51. Markus 10 ayat 46 sampai 51. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kukehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, dari bacaan kita ini saya mencoba memberikan sebuah judul, yaitu supaya aku dapat melihat. Ya, bacaan kita ini mengingatkan kita pada kisah yang terjadi pada beberapa abad yang lalu, yang terjadi di kota Yeriko, di mana pada saat itu Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan untuk pulang dari kota Yeriko, dan di pinggir kota itu orang banyak mengikuti mereka. Dan di situ juga terdapat seorang yang buta, dia adalah seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Dia duduk di pinggir jalan. Ketika ia mendengar bahwa yang mendekat kepadanya adalah Yesus, dia mulai berseru dan memanggil Yesus. Dia mengatakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Namun apa yang terjadi pada saat itu, orang banyak yang berada di sekitar orang buta itu menegurnya. Mungkin orang-orang yang ada di situ menganggap bahwa orang ini tidak layak untuk memanggil Yesus karena dia adalah orang yang buta, dan dia adalah pengemis. Jadi dia tidak layak di hadapan Tuhan menurut orang-orang pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Semakin orang-orang itu menegur Bartimeus, semakin keras pula ia berseru dan memanggil nama Yesus. Dan setelah Yesus mendengarnya, Yesus pun ingin bertemu dengan orang itu. Di ayatnya yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Dan mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, dan ia memanggil engkau." Jadi orang-orang pada saat itu merasa heran, mengapa Yesus mau bertemu dengan orang buta itu. Jadi katakanlah orang itu adalah orang yang rendahan, orang di bawah, dia adalah seorang yang buta dan dia hanyalah seorang pengemis. Tapi Yesus tidak menolaknya, justru ia memanggil orang itu. Dan setelah itu orang buta ini atau Bartimeus ini menanggalkan jubahnya dan berdiri dan menghadap ke Yesus, pergi
menghampiri Yesus. Nah, di sini menarik. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kukehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Lalu orang buta ini menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Jadi dia meminta agar dia dipulihkan dari kebutaannya. Dia meminta agar dia dapat melihat. Lalu Yesus menjawabnya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi pada saat itu Tuhan Yesus tidak membuat obat atau membuat ramuan untuk menyembuhkan penyakit orang buta itu, tapi ya mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang buta itu menggambarkan kita yang tidak dapat melihat Yesus secara langsung, tidak dapat bertemu dengan Yesus secara langsung, kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tapi kita harus percaya dengan iman kita bahwa Yesus benar-benar ada dan sanggup untuk memulihkan setiap persoalan hidup kita. Yesus selalu ada untuk kita, untuk menolong kita, sama dengan yang dilakukan oleh Bartimeus, bahwa dia adalah seorang yang buta, dia tidak dapat melihat, dia hanya bisa mendengar, dan dengan imannya dia percaya bahwa Yesus akan mampu menyelamatkan ia. Amin, firman Tuhan.